adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang materi yang berjudul analisis keputusan luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok dalam kasus kebijakan hambatan tarif dan non tarif. Dalam hal ini kita langsung aja ke latar belakangnya. Oke. Pada awal bulan Juni, Amerika Serikat mengklaim bahwa Tiongkok melakukan kecurangan dalam praktek perdagangan atau Georgia Wong 2018 perang dagang dimulai pada tanggal 22 Maret 2018 dengan AS menandatangani memorandum yang berisi pemberian kebijakan tarif terhadap produk teknologi dari Tiongkok atau Georgia Wong 2018. Kemudian tindakan ini dibahas oleh Tiongkok dengan pemberian tarif sebesar 15-25% kepada 128 produk dari AS. Perwakilan dagang AS Robert A. Lighthizer melakukan investigasi terhadap hukum, kebijakan atau tindakan Tiongkok yang bisa merusak kekayaan intelektual. Bisa merusak kebijakan atau tindakan Tiongkok yang bisa merusak kekayaan intelektual, inovasi atau pengembangan teknologi Amerika Serikat. Dalam hal ini pemerintahan Trump menemukan bahwa Tiongkok melakukan praktek perdagangan yang tidak adil terkait dengan transfer teknologi, kekayaan intelektual, inovasi di bawah artikel 301 dari Buku Perdagangan AS 1974. Tindakan ini relatif jarang dipilih oleh sebuah negara karena akan menimbulkan konflik Tiongkok pemberian tarif impor oleh Amerika Serikat. Perilaku AS ini menunjukkan bahwa mereka tidak takut untuk melakukan tindakan proteksionisme demi melindungi keuntungan negara. Untuk selanjutnya, national rules. Sampaikan teman saya. Lalu berikutnya national rules. Yang pertama adalah pembukaan konstitusi Amerika pada tahun 1789 yang berbunyi, kami rakyat Amerika Serikat agar dapat membentuk suatu perserikatan yang lebih sempurna, membangun keadilan, menjamin ketentraman domestik, menetapkan pertahanan bersama, memajukan kesejahteraan umum, dan mengamankan berkah kemerdekaan bagi diri kita dan keturunan, serta mengesahkan dan menetapkan konstitusi Amerika Serikat. Lalu national goals yang kedua adalah merubah kebijakan ekonomi Tiongkok sehingga Amerika Serikat mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berdaulat. Pada tahun 2018, Amerika Serikat menganggap Tiongkok melakukan kecurangan dalam hal perdagangan sehingga merugikan ekonomi Amerika Serikat. Berikut adalah kecurangan yang dilakukan Tiongkok terhadap Amerika Serikat. Yang pertama adalah Tiongkok diduga mencuri kekayaan intelektual dengan cara meretas jaringan komputer sehingga Amerika Serikat dirugikan ratusan miliar. Yang kedua adalah Tiongkok memaksa perusahaan Amerika Serikat untuk menyerahkan kekayaan intelektual mereka melalui serangkaian kebijakan struktural dengan mewajibkan mereka menciptakan kemitraan lokal agar bisa memasuki pasar Tiongkok. Lalu yang terakhir adalah Tiongkok mengarahkan investasi mereka di Amerika Serikat ke industri strategis melakukan dan mendukung serangan siber. Ya, selanjutnya Amerika dengan menghadapi setelah melakukan penyelidikan akhirnya menemukan beberapa kecurangan tadi, maka Amerika kemudian merespon dengan mengeluarkan beberapa kebijakan atau solusi alternatif. Yang pertama adalah melakukan negosiasi dan diplomasi terus-menerus dengan pihak Tiongkok. Nah, rational consideration-nya, yakni cost atau biaya yang harus dibayar oleh Amerika adalah proses yang membutuhkan banyak waktu. Karena pasti diplomasi atau negosiasi itu kan memerlukan banyak pertemuan dan banyak sekali pembicaraan. Nah, yang kedua adalah kedaulatan negara terancam. Karena adanya kecurangan-kecurangan tadi seperti pencurian hak intelektual dan seperti tadi mendukung serangan siber. Kalau misalnya Amerika itu menggunakan
polisi alternatif yang ini, maka kecurangan-kecurangan itu akan berlanjut, ya, karena perlu banyak waktu. Nah, benefitnya apa? Yakni hubungan Amerika dan Tiongkok ya akan berjalan normal. Karena kan pasti akan terus-menerus ada manajemen relasi di situ karena terus dilakukan negosiasi dan diplomasi. Nah, konklusinya kurang efisien karena kedaulatan negara terganggu. Karena kos yang tadi itu proses membutuhkan banyak waktu, perlu banyak pembicaraan, negosiasi dan diplomasi dan sebagainya. Nah, kemudian posisi Amerika sebagai kekuatan ekonomi terkuat dunia akan digantikan oleh Tiongkok. Nah, karena seperti yang ada di data, bahwasanya pada tahun 2018 ekonomi Tiongkok itu sudah melebihi daripada ekonomi Amerika di dunia ini. Bahkan Tiongkok itu menggeser posisi Amerika sebagai mitra dagang terbesar Uni Eropa. Nah, yang terakhir adalah Tiongkok mendapat lebih banyak keuntungan, tentu saja karena sebelum-sebelumnya saja dengan klaim Amerika bahwasanya Tiongkok melakukan kecurangan, dengan pilihan polisi yang A, pasti nanti Tiongkok akan lebih banyak mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian ada pilihan polisi alternatif yang B, yaitu memberi hambatan tarif dan non-tarif kepada Tiongkok. Nah, cost yang dihadapi oleh Amerika adalah hubungan antara Amerika dan Tiongkok terganggu. Nah, yang kedua adalah Amerika melanggar sistem pasar bebas dan peraturan WTO. Nah, benefitnya adalah ekonomi Amerika akan terlindungi, dan yang kedua adalah menjaga kedaulatan negara. Nah, penjelasan yang cost. Jadi hubungan antara Amerika dan Tiongkok terganggu, tentu ya, karena pasti ini akan memberikan kerugian bagi Tiongkok karena barang-barang yang dari Tiongkok, mohon maaf sebelumnya saya jelaskan dulu, hambatan tarif itu adalah pemberian tarif yang lebih tinggi terhadap barang Tiongkok yang masuk ke Amerika. Nah, sedangkan kalau hambatan non tarif itu seperti Amerika itu menetapkan syarat-syarat seperti standarisasi produk, kemudian perizinan perindustrian, anti dumping, kemudian kebersihan dan sebagainya. Itu adalah contoh dari hambatan non tarif. Nah, konklusinya dari polisi alternatif yang B ini adalah efisien dan optimal. Ekonomi Amerika akan tetap stabil walaupun hubungan Amerika dan Tiongkok akan memburuk, ya. Seperti yang kita bisa lihat bahwasanya hubungan Amerika dan Tiongkok memburuk setelah adanya kebijakan penerapan hambatan tarif dan non tarif ini. Kemudian Amerika masih bisa berdagang dengan mitra dagang selain Tiongkok. Nah, menanggapi dengan hubungan yang memburuk, sebenarnya Amerika masih bisa berdagang dengan mitra dagang yang lain seperti Kanada, Meksiko, kemudian Jerman, Uni Eropa dan sebagainya. Nah, selain itu, hambatan ini diharapkan dapat menekan Tiongkok sehingga berubah cara dan kebijakan dagangnya. Jadi diharapkan Tiongkok itu dapat merubah sistemnya yang diklaim oleh Amerika itu curang menjadi lebih jujur, ya, ataupun tidak curang. Nah, itu yang B. Yang C adalah perang secara militer. Nah, cost yang harus dihadapi oleh Amerika adalah ekonomi Amerika akan terpuruk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah korban jiwa yang berjatuhan. Nah, benefitnya adalah kedaulatan Amerika tidak terganggu. Nah, kita bahas yang cost dulu. Yang cost tentu ketika terjadi perang maka ekonomi akan terpuruk, ya. Seperti sekarang ada perang Rusia Ukraina, tidak hanya Rusia Ukraina yang terpuruk, semuanya terpuruk. Nah, korban berjatuhan tentu kalau misalnya adanya mobilisasi tentara pasti itu nanti akan menimbulkan korban jiwa gitu. Nah, kemudian benefitnya kedaulatan Amerika tidak terganggu. Nah, karena tentu ya Cina nggak bisa berkutik karena adanya mobilisasi tentara itu masuk ke negaranya. Nah, kemudian konklusinya tidak efisien, justru sangat merugikan negara. Jadi negara rugi karena ya fokusnya perang, nggak ngurusin ekonomi yang sebelumnya menjadi topik utama mereka. Nah, hanya kesimpulan, untuk kami memberikan kesimpulan bahwa selanjutnya Amerika itu memilih kebijakan pemberian hambatan tarif dan non tarif kepada barang Tiongkok itu adalah Amerika itu memilih kebijakan yang B, yang hambatan tarif dan non tarif, karena kebijakan tersebut adalah kebijakan yang dianggap paling optimal dan efisien karena cost dan benefit yang ditanggung oleh Amerika masih masuk akal dan dapat dijalankan oleh Amerika Serikat itu sendiri. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bagi. Mungkin
Dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Dari kelompok 3 ada yang mau tanya? Boleh, nama nih. Kenalin, nama aku Raka Putra Dindani, Niful 2021 05 10 197. Tadi kan kalian bilang tuh apa namanya, konflik dagang Amerika Serikat sama Cina ini melanggar peraturan dari WTO ya, bahasa WTO kan tadi kan. Nah, sepengetahuan kalian, apakah WTO ini menjatuhin sanksi ke Amerika Serikat atau Cina nggak gitu? Kalau misalnya ada, sanksi apa? Apa sih? Kalau izin menjawab, jadi saya pernah membaca. Jadi sebenarnya itu ada salah satu opsi ya untuk membawanya ke WTO. Jadi pernah ketika itu pihak Cina atau Amerika itu membawa ke WTO. Tapi konsekuensi dari ketika suatu kasus itu masuk ke WTO, maka ketika WTO itu memberikan sanksi, semua negara itu wajib mentaati. Nah, jadi karena beratnya itu, akhirnya Tiongkok kalau tidak salah itu mencabut kasusnya dari WTO dan akhirnya memilih untuk melakukan negosiasi atau diplomasi biasa. Jadi pertanyaannya mungkin bisa saya terus. Kasih. Pertanyaan lagi? Terima kasih pertanyaannya kedua. Bagus. Satu catatan aja, itu yang national goal yang pertama, yang ini kedua ya. Yang national goal yang pertama bisa dimasukkan aja, karena kalian langsung spesifik aja kepada apa goalnya kalian memilih ini ya. Tapi kalian kan kebijakan luar negeri Amerika Serikat Tiongkok untuk yang kita tarik ya. Itu yang national interest secara umum satu negara kebijakan luar negeri nggak usah dimasukkan, itu langsung aja. Oke, mereka tuh mencapai pertumbuhan ketika menyesal dari jalan kan. Terus sinyal bagus. Baik, kalau teman-teman tidak ada yang menanggapi atau bertanya, sekian dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.